Perkenalkan, saya Sandra dari kelas 11 TKJ 1. Dan saya Dinda Nandita dari kelas 11 TKJ 1. Dan saya Salami dari kelas 11 TKJ 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang spanning tree atau desain STP. Untuk pembahasan kali ini yaitu ada definisi, cara kerja, konsep, algoritma, kelebihan, dan serangan. Yang pertama yaitu ada definisi. Gimana sih definisi STP itu? Gimana ya? Yuk ikutin kita. Nah, jadi definisi spanning tree protokol merupakan sebuah protokol yang berada di jaringan switch yang memungkinkan semua perangkat untuk berkomunikasi antara satu sama lain agar dapat terdeteksi dan mengelola redundansi dalam jaringan. Protokol manajemen ini yang menyediakan redundansi sementara mencegah perulangan yang diinginkan dalam jaringan. Spanning tree protokol atau STP adalah suatu layer dua protokol yang berjalan pada bit dan switch. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja spanning tree. Nah, STP menggunakan 3 kriteria untuk meletakkan pada status forwarding. Yang pertama, STP memilih root switch. STP menempatkan semua port aktif pada root switch dalam status forwarding. Yang kedua, semua switch non-root menentukan salah satu portnya sebagai port yang memiliki ongkos atau disebut dengan port paling kecil untuk mencapai root switch. Port tersebut yang kemudian disebut dengan root port atau disingkat dengan RP, switch tersebut akan ditempatkan pada status forwarding dalam STP. Yang ketiga, dalam satu segmen internet yang sama mungkin saja ter-attach lebih dari satu switch. Di antara switch-switch tersebut, switch dengan cost paling sedikit untuk mencapai root disebut dengan designated bridges. Port milik designated bridges yang terhubung dengan segmen tadi dinamakan dengan designated port atau disingkat dengan DP. Designated port juga berada dalam status forwarding. Dan yang selanjutnya ada konsep spanning tree. Saat desain LAN memerlukan beberapa switch, umumnya network energy menyertakan segmen LAN dan redundant di antara switch-switch tersebut. Tujuannya sederhana. Switch berkemungkinan mengalami kegagalan beroperasi atau kemungkinan ada kabel terputus atau terkuplung, sehingga dengan adanya segmen redundant ini, layanan network masih bisa berjalan walaupun ada kendala di atas. LAN dengan link redundant memungkinkan frame mengalami locking di dalam network tanpa henti. Frame yang looping ini menyebabkan gangguan formasi pada network. Oleh karena itu, LAN memanfaatkan spanning tree protokol STP yang memungkinkan LAN tetap bisa menggunakan link redundant tanpa harus menggunakan resiko adanya frame yang looping dalam network. Tanpa adanya spanning tree protokol STP, LAN dengan link redundant mengakibatkan adanya frame dan looping tanpa henti di dalam network. Dengan STP, beberapa switch akan memblok interface dan port agar port tersebut tidak memiliki import promise keluar. STP akan menentukan port mana yang harus diblok sehingga satu link saja yang aktif dalam satu segmen LAN. Hasilnya, frame tetap bisa ditransfer antar komputer tanpa menyebabkan gangguan akibat adanya pring dan looping tanpa henti di dalam network. Dan ada kelebihan spanning tree protokol, yaitu menghindari traffic damage yang terjadi dengan segmentasi jalur akses melalui switch. Dan menyediakan backup atau standby path untuk mencegah root dan switch yang violent atau gagal, Dan mencegah looping. Selanjutnya ada pencegahan. Tindakan pencegahan untuk serangan seperti ini adalah: 1. Pelindungan BPDU. Fitur pelindungan BPDU memungkinkan desainer jaringan untuk menegakkan batas domain STP dan menjaga topologi aktif dan yang diproses. Yang kedua, menyaring BPDU. Fitur ini diam-diam membuang keluar BPDU masuk dan keluar. Meskipun sangat efisien terhadap serangan DOS brute force, BPDU penyaringan menawarkan protein dasar untuk menebak diri sendiri di bagian bawah. Yang ketiga, layer 2
PDU tingkat limiter. Ini membatasi jumlah layer 2 PDU, BPDU, DTP, port agresi protokol, DVD, EDVP, VTP frame. Tindakan untuk prosesor mesin pengawas. Fitur ini bekerja hanya pada katalis 6500 sampai 7600 yang tidak berproses dalam modus dipotong. Selanjutnya ada serangan terhadap STP, pencegahan mengambil alih akses root break, DOS menggunakan pengiriman konfigurasi BPDU. Selesailah pembahasan dan praktik kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Saya katakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja spanning tree. STP menggunakan 3 kriteria untuk meletakkan port pada status port. Dan ada kelebihan spanning tree protokol, menghindari traffic damage yang tinggi dengan segmentasi jalur aktif.